Korupsi bukan hanya soal uang yang dicuri, tapi tentang harapan yang direnggut dan masa depan yang dihancurkan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia kembali diguncang oleh kasus korupsi. Salah satu yang paling mencolok adalah korupsi di sektor pertambangan timah yang ada di Bangka Belitung. Nilainya bukan ratusan miliar atau sekedar triliunan lagi, tetapi mencapai 271 triliun. Jumlah ini bukan hanya mencerminkan besarnya kerugian negara, tapi juga memperlihatkan betapa dalam dan luasnya dampak yang ditimbulkan. Kasus ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, ia juga menyisakan luka dalam perekonomian nasional. Menurunnya penerimaan negara, rusaknya ekosistem industri, hingga meningkatnya ketimpangan sosial. Korupsi timah 271 triliun. Kasus ini merupakan dugaan korupsi yang terjadi di sektor pertambangan timah, khususnya di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk di Bangka Belitung yang berlangsung sekitar tahun 2015 sampai tahun 2022. Diketahui selama periode tersebut PT Timah diduga bekerja sama dengan sejumlah pihak swasta dan beberapa oknum lainnya untuk mengatur proses penambangan timah secara ilegal dan manipulatif dengan cara yang pertama itu membuat kerjasama fiktif atau markup dalam pengadaan jasa, sewa peralatan, dan penjualan timah. Yang kedua itu memfasilitasi penambangan ilegal di wilayah konsesi resmi yang seharusnya dikendalikan ketat. Dan yang terakhir itu adalah membentuk jaringan kartel produksi dan distribusi dengan melibatkan oknum dan perusahaan, pihak swasta, bahkan pejabat. Dalam kasus tersebut, bagaimana kerugiannya bisa mencapai 271 triliun? Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dihitung sebagai bagian dari kerugian negara. Yang kedua, negara juga tidak menerima pajak, royalti, dan pemasukan sah dari aktivitas ilegal tersebut. Dan yang ketiga, aktivitas penambangan liar menyebabkan kerugian ekologis, ekonomi, dan sosial dalam skala yang besar. Hingga saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan kurang lebih dari 15 yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi tersebut. Di antaranya, yaitu Direktur Utama PT Timah, pengusaha besar yang mengatur distribusi dan pembelian timah, yang ketiga, penyedia jasa tambang, dan yang keempat, oknum dari kalangan pejabat dan perusahaan swasta. Kasus ini masih terus dikembangkan dan disebut sebagai salah satu korupsi sumber daya alam yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Mencapai kerugian sebesar 271 triliun akibat korupsi di sektor tambang timah merupakan sebuah angka yang mencengangkan. Namun, lebih dari sekedar angka, yang patut menjadi sorotan adalah dampak nyata yang dirasakan oleh lingkungan hidup dan masyarakat di sekitarnya. Korupsi tambang timah tidak hanya mencuri sumber daya alam yang seharusnya menjadi kekayaan bersama, tetapi juga mencuri kesehatan dan kehidupan yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara. Korupsi tambang timah ini khususnya dalam kasus pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah periode 2015 sampai 2022 telah menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi lingkungan hidup. Menurut ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor IPB, Bambang Hero Saharjo, kerugian kerusakan hutan di Bangka Belitung mencapai 271 triliun, termasuk kerugian dalam kawasan hutan dan non-kawasan hutan. Kasus korupsi timah senilai 271 triliun di Indonesia menimbulkan sejumlah dampak serius terhadap ekonomi nasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut merupakan beberapa dampak utamanya.
Yang pertama, kehilangan penerimaan negara uang hasil korupsi sebesar 271 triliun yang seharusnya bisa masuk ke kas negara dalam bentuk pajak, royalti, atau penerimaan negara bukan pajak, sehingga dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang kedua, kerusakan lingkungan yang menyebabkan biaya ekonomi, penambangan, ilegal atau eksploitasi yang tidak bertanggung jawab menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah di Bangka Belitung, sehingga memberikan dampak pada produktivitas lahan, pariwisata, dan kesehatan masyarakat. Semuanya menambah beban ekonomi. Dan yang ketiga, menurunnya kepercayaan investor korupsi berskala besar menunjukkan lemahnya tata kelola dan hukum yang bisa membuat investor ragu untuk menanamkan modal di sektor pertambangan maupun sektor lainnya. Yang keempat, distorsi pasar dan persaingan tidak sehat. Pelaku usaha yang bermain curang melalui praktik korupsi mendapat keuntungan tidak adil dibandingkan pelaku usaha yang patuh. Ini dapat merusak persaingan usaha yang sehat dan menghambat efisiensi ekonomi. Dan yang kelima, mengganggu stabilitas ekonomi lokal di daerah penghasil timah seperti Bangka Belitung. Korupsi bisa menyebabkan ketimpangan sosial, konflik lahan, dan hilangnya mata pencarian warga sekitar karena lingkungan rusak atau tambang dikuasai oleh kelompok tertentu. Kasus korupsi timah senilai 271 triliun menjadi cermin betapa mahalnya harga yang harus dibayar. Ketika integritas dikorbankan demi kepentingan pribadi, ini bukan sekedar kerugian negara, tapi ini adalah ancaman bagi masa depan bangsa. Mari bersama membangun Indonesia yang lebih bersih, adil, dan berdaulat atas kekayaannya sendiri. Karena masa depan negeri ini ditentukan oleh kesadaran dan keberanian kita hari ini.